Hai guys, balik lagi ke channel YouTube kesayanganku, Marcella Maria. Nah, kali ini guys, aku itu akan ngebahas perjalananku selama ini bareng sama Nuku dalam proses pencarian susu formula. Ya tahu kan, kalau misalnya susu formula itu kan banyak banget jenisnya. Oh iya, sebelum aku bahas lebih lanjut, please tolong stop judging satu sama lain antara ibu yang memberikan full ASI dengan ibu yang memberikan sufor. Karena saya yakin semua memberikan yang terbaik untuk anaknya. So, please stop judging satu sama lain, oke? Sebelum aku masuk ke perjalananku bersama Nuku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, perjalanan kali ini agak flashback ya ke 2 tahun lalu. Jadi waktu itu pertama kali Nuku lahir, itu kan ASI belum keluar. Jadi otomatis yang namanya ibu, apalagi anak pertama, itu kan pasti worried banget kan. Pasti kayak, aduh kenapa ASIku nggak keluar tuh, terus gimana, bla 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 bla. Dan akhirnya terjadilah drama meminta ke suster untuk bagusnya dikasih susu apa. Nah waktu itu pertama kali banget Nuku lahir itu dikasih susu BMT. Susu BMT ini nih. Nah aku cobain ke Nuku, itu badannya langsung merah-merah, terutama di bagian badan depan dan belakang itu kelihatan merah, bintik-bintik merah. So I decide untuk stop penggunaannya. Nah setelah itu aku konsultasi nih ke dokter anak di rumah sakitku kan saat itu juga. Terus aku dikasih resep sama dokternya untuk membeli susu merek ini, Registimil. Nah pertamanya itu aku agak bingung kan, ini susu apa gitu kan. Dia bilang, dokternya bilang ini susu hipoalergenik. Artinya Nuku ini alergi sama susu sapi. Jadi diberikan resep susu hipoalergenik. Jadi hipoalergenik ini memang kata dokternya itu adalah susu yang dibuat dari susu sapi, cuman prosesnya itu sedemikian rupa sehingga protein penyebab alergi itu bisa dipecah sehingga mudah dicerna oleh si bayi. Begitu ceritanya. Nah, terus dengan aku pakai Pregistimil ini, itu memang betul bintik-bintiknya Nuku itu hilang. Itu betul memang. Nah, cuman yang pertama yang aku tahu itu Pregistimil ini ya. Pregistimil ini kan keluarannya Mead Johnson. Terus baunya itu agak gimana ya, kayak bau-bau obat gitulah kalau menurut saya ya. Nah terus dari harganya juga, wow fantastis. Untuk harga aja mungkin bisa sekitar 400-an untuk 400 gram. Nah berjalannya waktu kan kita mikirnya, oh dia sudah nggak alergi lagi. Jadinya aku coba buat beli susu beda lagi, nggak jauh dari Pregistimil harganya sih. Itu namanya Enfamil, kayak begini. Nah Enfamil ini itu ternyata alhamdulillah cocok banget buat Nuku, dan harganya juga agak agak di bawahnya Pregistimil lah. Itu pun karena rekomendasi dari beberapa teman yang memang sudah mencobakan ke anaknya. Kalau dari segi harga memang lebih murah sedikit. Terus dari segi rasa dia agak manis. Jadi mungkin setiap anak pasti suka ya sama Enfamil. Enfamil ini sama-sama produksinya Mead Johnson. Jadi udah tau lah kualitasnya. Nah, habis aku kasih Enfamil selang berapa bulan begitu, sempat kita pulang kampung nih ceritanya. Di sana itu kita nggak tahu kalau ternyata kayak di toko-toko susu itu tidak ada yang jual Enfamil. Akhirnya kita bingung kan, duh mau dikasih apa ini. Nah yang ada waktu itu di Indomaret dan Alfamart itu ada Bebelac. Ya udah akhirnya kita coba beralih ke Bebelac karena kita pikir untuk sementara, untuk 1 minggu inilah dulu
Nah, kita beli nih bebelak yang kayak gini. Nah, pas aku cobain bebelak itu nuku nggak habis. Dalam satu botol itu nuku nggak habis. Yang biasanya dia bisa habis berbotol-botol, itu pas dicobain bebelak itu nggak habis. Jadi selalu ada sisa. Terus rasanya itu manis banget. Terus teksturnya juga, bubuknya dari susu itu kayak terkesan bubuknya itu agak sedikit basah. Karena nuku pupnya keras, jadi karena kita worry lagi, kita bawa lagi tuh ke dokter. Nah, kebetulan dokternya bilang, ini kenapa pupnya sampai keras, konsumsi apa gitu kan. Akhirnya aku ceritain ke dokternya, mulai dari Pregistimil yang dia kasih itu, terus aku ubah ke Enfamil, kemudian ke bebelak. Terus dia bilang, nah ini mungkin ada susu yang nggak cocok sama dia, jadi silakan ibu kembali ke Pregistimil dulu untuk sementara. Oke, akhirnya kita balik lagi nih ke Pregistimil gitu kan, susu yang mahal itu, bayangkan mahalnya. Jadi ya udah, kita balik ke Pregistimil. Nah, anehnya nih, pada saat dia konsumsi Pregistimil yang kedua kalinya kan, artinya itu pupnya dia jadi warna hijau. Jadi kita yang, ini kenapa ya? Apa karena efek dia sudah nggak pakai susu hipoalergenik, terus balik lagi ke susu itu lagi, efeknya jadi apa? Efeknya jadi pupnya hijau atau gimana, kan kita agak bingung. Cuma setelah itu aku sama suamiku tuh memutuskan untuk stop aja deh Pregistimilnya, kita coba lagi balik ke ke Enfamil. Nah, akhirnya setelah balik ke Enfamil lagi, itu alhamdulillah normal. Nah, sudah nih, akhirnya udah kita stop aja deh di Enfamil. Kita takut kan kalau misalnya terjadi sesuatu lagi nanti sama dia, nggak bisa pup atau malah nanti pupnya pupnya hijau atau apapun. Ya udah, kita akhirnya terus aja pakai Enfamil selama sampai usia nuku itu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun ini kita kan agak mikir ya, Enfamil itu mahal. Selain mahal tuh kan, kalau bayi apalagi laki-laki itu kan minum susunya kuat banget ya. Jadi kalau misalkan udah minum susunya kuat, terus pipisnya juga kuat gitu kan, jadi otomatis pengeluaran untuk susu sama popok itu jauh lebih banyak. Nah, kita udah mulai mikir nih, oke, kayaknya dia kan nuku udah 1 tahun. Yuk kita coba susu yang agak di bawahnya sedikit, mau nggak gitu kan. Aku sempat diskusikan sama suamiku. Nah, setelah aku konsumsi Enfamil, aku coba nih beralih ke Chilkit. Nah, Chilkit ini produksinya Morinaga, itu juga bagus sih, harganya juga nggak terlalu mahal. Nih aku pakai yang ini Chilkit dari Morinaga yang platinum. Ini yang platinum nih. Nah, ini harganya ya lumayan lah, maksudnya nggak yang mahal banget kayak Enfamil ataupun Pregistimil gitu kan. Nah, aku bertahan nih di sini. Ini sampai sekarang nuku ini masih konsumsi ini. Alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ada masalah, cocok aja anaknya. Dan ini juga untuk baby booster juga bagus banget, karena setelah konsumsi ini juga nuku berat badannya juga naiknya juga signifikan gitu. Ngomongin masalah ekonomisnya lagi ya. Jadi karena nuku ini minumnya masih banyak, maksudnya dalam sehari itu dia bisa 5-6 kali. Oke, kita mikirkan gimana ya caranya ya biar nuku tetap bisa minum susu yang dari Morinaga ini tapi dengan harga ekonomis. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk beli yang satu lagi. Kita coba yang satu lagi, itu yang Chilkit yang ini. Yang ini tuh yang biasa, yang standarnya. Tapi dia punya Chilkit juga, punya Morinaga juga, cuman dia yang biasa gitu. Memang sih perbedaannya ada di beberapa vitamin yang berbeda antara platinum ini dengan yang standar ini. Nah, aku mencoba untuk mensiasatinya itu, misal nih nuku dalam sehari dia konsumsi 5-6 botol misalkan ya, itu jadi dalam sehari itu aku selipin 1 kali atau 2 kali yang platinum.
sisanya aku kasih yang ini. Nah, kenapa sih kok kamu pilih yang standar sedangkan itu kan buat anak juga gitu kan? Nah, dengan harga yang ini harganya kalau nggak salah sekitar 250-an, itu kalian dapatnya di 800 gram. 800 gram. Sedangkan dengan angka yang sama kalian bisa mendapatkan 1600 gram. Jadi otomatis kan hemat banget ya. Jadi ini bisa sampai bolak-balik kalian pakai. Sedangkan ini untuk ya dalam sehari kalian bisa berikan 1-2 kali untuk yang platinum ini. Gitu. Itu tips ini sih hemat dari saya ya. Maksudnya karena pengalamanku seperti itu sampai sekarang, jadinya saya menerapkannya seperti itu. Nah, itu tadi pengalamanku bersama Nuku tentang memilih susu yang bagus untuk Nuku. Nah, aku ada sedikit tips nih untuk kalian. Jadi yang pertama nih yang paling ini banget ya, yang paling dasar banget, mau ibu yang memberikan ASI ataupun ibu yang memberikan susu formula, saya yakin semua itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Dan kalian semua itu hebat, udah pasti itu. Dan yang kedua, di sini kita tidak mencari susu mana yang termahal atau yang termurah, karena yang mahal belum tentu cocok untuk anak kalian kan, atau yang termurah juga belum tentu cocok untuk anak kalian juga. Cuman di sini adalah kita mencari susu yang cocok untuk anak kalian masing-masing, karena kan setiap anak itu beda ya. Terus yang ketiga, kalau terjadi sesuatu pada saat cobaan susu, itu kalian langsung konsultasi ke dokter anak kalian masing-masing, ke DSA masing-masing. Jadi pastikan jangan sampai berlarut-larut, karena kan namanya anak kecil kan masih rentan ya sama penyakit dan lain-lain. Jadi lebih baik kalau terjadi sesuatu seperti yang tadi yang saya bilang, seperti Nuku yang pupnya langsung hijau atau pupnya nggak bisa pup waktu itu aku langsung buru-buru ke DSA. Jadi pastikan kalian memilih susu yang terbaik untuk anak kalian, oke? Jadi kalau misalnya kalian mau ada masukan atau misalnya aku mau review apapun itu, please komen ya di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ketemu di video berikutnya. Dah.